Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Bu Net dalam bidang studi matematika. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Pada minggu lalu, Ibu sudah berikan beberapa contoh soal tentang bilangan berpangkat, seperti soal-soal latihan yang telah Ibu berikan di minggu kemarin. Dan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah menyelesaikan soal-soal semampunya sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Walaupun masih banyak yang mengeluh, Ibu, saya belum mengerti tentang yang ini, Bu, saya belum bisa sampai yang ini. Tetapi ada juga yang mereka ngirim aja langsung videonya ke Ibu tanpa ada komentar apa-apa. Dan setelah Ibu cek, ternyata jawaban Anda sekalian masih banyak yang keliru. Kesalahannya bukan di materi kita, bukan pemanfaatan dari sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri. Yang Ibu lihat di sini, kesalahan yang terjadi itu adalah seputaran penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Di sanalah yang sering banyak kalian. Jadi, kunci sukses dalam menyelesaikan soal-soal latihan bilangan berpangkat adalah mampunya kita mengerjakan operasi bilangan bulat. Jadi materi prasyaratnya adalah operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu yang mana? Penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada dua, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kalau penjumlahan bilangan bulat positif aja kedua-duanya, itu sudah mahir insya Allah, alhamdulillah. Tetapi ketika ketemu dengan pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, misal, kemudian penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, di sini sering terjadi kekeliruan. Untuk itu kita akan bahas ulang lagi tentang bagaimana cara praktis menyelesaikan operasi bilangan bulat. Contoh, 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya positif. 3 tambah 5, jawabannya adalah 8. Kemudian, kalau bilangan negatif 3 ditambahkan dengan bilangan positif 3, kesalahannya sama besar dengan kebaikan. Kita anggap ya, di sini kita anggap negatif itu kesalahan, positif itu kebaikan. Nah, ini kesalahannya 3, kebaikannya 3. Berarti sisanya apa lagi yang dia punya? Tidak ada kesalahannya, udah dihapus dengan kebaikannya. Berarti ini hasilnya 0. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi kalau kesalahannya sama banyak dengan kebaikannya, jawabannya pasti 0. Kalau seandainya 5 dikurang 5, positif dikurang dengan positif yang sama, hasilnya juga 0. Kemudian bagaimana kalau positifnya lebih banyak daripada negatifnya? Jadi angkanya berbeda ya. Positif negatif 8 ditambah 10. Nah, kesalahannya di 8, kebaikannya 10. Yang bersisa adalah kebaikannya, karena lebih besar kebaikan daripada kesalahan. Nah, berapa sisa kebaikannya? Kita cari di buram. Kita cari di buram. 10, angka 10 lebih besar dari angka 8. Berarti yang kita kurangkan adalah angka yang besar dikurang angka yang
kecil. 10 dikurang 8, 2. Berarti jawabannya pasti positif 2, karena positifnya lebih besar. Kalau positifnya lebih kecil daripada negatifnya, negatifnya 10, positifnya 2, kesalahannya 10, kebaikannya 2, yang bersisa pasti kesalahan. Bagaimana mencari sisa kesalahannya? Kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Mengurangkan itu kita pergunakan kertas buram. Jadi kita kurangkan di kertas buram, kita cari hasilnya dulu, baru kita tuliskan di sini. Jawabannya adalah negatif 8. Jadi min 10 ditambah 2 itu hasilnya min 8. Kalau seandainya 8 ditambah negatif 15. Nah, sekarang positifnya angka 8, negatifnya 15. Mana yang lebih besar, angka 8 dengan angka 15? Lebih besar angka 15. Berarti kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Berarti nanti bersisalah kesalahannya. Berapa sisanya? Kita cari. Angka yang besarnya 15. Angka yang kecilnya 8. 15 kurang 8? 7. Berarti di sini negatifnya yang lebih besar, berarti jawabannya harus negatif. Negatif berapa hasilnya tadi? 7. Berarti negatif 7. Udah bisa dipahami ya Nanda? Tadi operasi jumlah bilangan bulat. Sekarang operasi kurang bilangan bulat. Operasi kurang bilangan bulat, Bu contohkan 6 dikurang 4. Nanda semua udah tahu 6 dikurang 4 hasilnya berapa? 2. Iya, jawabannya adalah 2. Nah, ini aman, tidak ada masalah. Tapi ketika ketemu dengan bilangan bulat positif dikurangkan dengan bilangan bulat negatif, nah di sini terjadi beberapa kesalahan. Atau bilangan bulat negatif dikurangkan dengan bilangan positif, ini juga sering terjadi kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan, Bu, buat contohnya 3 dikurang bilangan negatif lagi ya, negatif 3. Nah, di sini supaya lebih cepatnya Anda mengerjakannya, kita ingat saja tadi negatif itu adalah sebuah kesalahan. Mengurangi kesalahan itu artinya kita positif atau negatif? Kita mengurangi kesalahan itu perbuatan positif atau negatif? Tentu perbuatan positif, bukan? Makanya Ananda di sini kalau ketemu kurang mengurangi kesalahan, berarti bisa kita rubah bentuknya menjadi 3 kurang mengurangi kesalahan, itu artinya positif. Kita rubah menjadi 3 tambah 3. Nah, kalau di sini Anda udah pasti bisa kerjakan. 3 tambah 3 berapa? 6. Iya, jawabannya adalah 6. Selesai untuk yang pertama. Berikutnya, kalau negatif di depan, bilangan negatif dikurangkan dengan bilangan positif. Ini kan positif. Kurang, ini operasinya. Berarti kalau seperti ini cukup Anda berpikir salah 5, salah lagi 8, salah 5, salah lagi 8. Apakah kesalahan Anda berkurang? Enggak, tadi salahnya sudah 5, sekarang salah lagi 8. Berarti salahnya bertambah banyak. Nah, kalau bertambah banyak berarti 2 buah angka ini kita jumlahkan, karena dia bertambah banyak. Berarti cari di buram, menjumlahkan 2 buah angka, 5 ditambah 8. 5 ditambah 8, berapakah itu? Iya, jawabannya adalah 13. Berarti salah 5, salah 8, salah, jadinya salah 13. Salah 13 jadinya. Bentuk yang keempat. Nah, sekarang salahnya 8 min 8 dikurang salah 4. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Tadi di depan sudah Ibu jelaskan, di atas sudah Ibu jelaskan, salah-salah jadinya positif. Sekarang salah 8, salah-salah 4. Mengurangi kesalahan berarti jadi positif.
Salah 8. Positif 4. Min 8 ditambah 4. Coba kita lihat. Sifat yang tadi, min 8. Negatif. Positif. Mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya? Iya, yang lebih besar adalah angka 8. Angka 8 itu negatif. Berarti jawabannya adalah pasti negatif. Negatif. Nah, cara mencarinya kita kurangkan. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Angka yang kurang, ini buramnya ya. Angka yang besarnya 8 dikurang dengan angka 4. Berarti jawabannya 8 kurang 4, 4. Nah, karena lebih besar nilai negatifnya, jawabannya harus negatif. Negatif 4. Kita kurangkan 8 dengan 4. Selanjutnya negatif 15. Agak besar angkanya sedikit, dikurang dengan negatif 35. Nah, ini negatif 15. Nah, ini tadi salah-salah jadinya bagaimana? Jadinya positif. Berarti min 15 ditambah 35. Minnya 15, salahnya 15. Kebaikannya 35. Yang bersisa kebaikan atau kesalahan? Pasti kebaikan. Berarti berapa kebaikannya? Kita kurangkan di buram. 35 kurang 15. 35 kurang 15. Kurang. 5 kurang 5, 0. 3 kurang 1, 2. Berarti sisanya kebaikannya adalah 20. 35 kurang 15. Sudah paham dengan bilangan operasi penjumlahan bilangan bulat? Operasi pengurangan pada bilangan bulat. Kita lanjutkan dengan operasi perkalian pada bilangan bulat. Kata kunci dari operasi perkalian bilangan bulat adalah ketika kita ketemu dengan bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, ini sebuah bilangan. Bilangan positif apabila dikalikan dengan bilangan negatif, positif kali negatif hasilnya pasti negatif. Bilangan negatif kita kalikan dengan bilangan positif. Ini juga akan menghasilkan sebuah bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan sebuah bilangan positif. Kenapa begitu? Coba Ananda perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyalahkan, membenarkan yang benar. Kita pasti berbuat benar. Kalau kita membenarkan yang benar, hasilnya pasti benar. Kalau kita membenarkan yang salah, hasilnya akan salah. Kalau kita menyalahkan yang benar, kita juga salah. Tapi kalau menyalahkan yang salah, kita akan benar. Nah, mungkin filsafatnya dari sini supaya Anda lebih mudah memahami. Nah, kita contohkan dengan angka-angka. Contoh 3 kali 3 bilangan positif dikali bilangan positif. Hasilnya pasti positif. 3 kali 3, 9. Berarti positif 9. Kalau bilangan negatif 2 dikali dengan positif 5. Negatif dikali positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Berarti 2 kali 5, 10. Hasilnya negatif. Berarti negatif 10. Kemudian bilangan positif 4 dikali dengan bilangan negatif 15. Misalnya bilangan positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti ini akan menghasilkan nanti 4 kali 15 60 karena kali positif kali negatif min. Berarti jawabannya min 60. Kemudian bilangan negatif 2 kali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti 2 kali 3, 6. Jawabannya pasti positif 6. Positif tidak perlu ditulis di depan. Sekarang kita manfaatkan ilmu yang tadi Ibu ajarkan untuk membahas soal-soal yang telah Ibu berikan minggu kemarin. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Di dalam sifat bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Berarti kita ambil bilangan pokoknya 5,
Pangkatnya kita jumlahkan, 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Alhamdulillah untuk soal nomor 1 ini hampir semua Ananda benar. Karena 3 tambah 5 itu udah gampang. 3 tambah 5 adalah 8. Jadi hasilnya 5 pangkat 8. Selanjutnya soal nomor 2. Bilangan pokok yang sama dikalikan sama dengan soal nomor 1. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, di sini sebenarnya maunya Ibu kemarin itu yang satu pangkatnya positif, yang satu pangkatnya negatif. Nah, ini double soalnya sama. Coba kasih kamu seandainya ini pangkatnya negatif. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 2. Berarti kalau pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Berarti dijumlahkan dengan negatif 2. Nah, berdasarkan tadi ilmu yang telah Ibu ajarkan, 5 ditambah negatif 2. Bilangan 5 lebih besar dari negatif 2. Berarti jawabannya 5 dikurang 2. Jawabannya pasti positif. 5 dikurang 2, 3. Berarti 3 pangkat 3. Nah, kalau seandainya soalnya pangkatnya min 2. Lanjut ke soal nomor 3. 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. Kalau dibagi pokok yang sama, pangkatnya dikurangkan. Berarti 5 pangkat sesuai dengan sifat yang kedua. 5 pangkat 6 kurang 4. Berarti iya 5 pangkat 2. Nah, di sini lagi yang mulai keliruan Anda. 7 pangkat 7 dibagi dengan 7 pangkat min 2. Kalau dibagi pangkatnya dikurangkan. Berarti 7 pangkat 7 dikurang negatif 2. Menyalahkan yang salah, hasilnya benar. Berarti kita rubah bentuknya menjadi 7 tambah 2 sama dengan 7 pangkat 9. Di dalam penulisan bilangan berpangkat, hati-hati ya Ananda. Bilangan pokok selalu lebih besar daripada bilangan berpangkat. Bilangan pangkat tulisannya kecil dan letaknya di atas. Nah, terjadi sering kesalahan seperti itu. Bilangan pokok ditulis kecil, bilangan berpangkat ditulis pangkatnya ditulis agak besar. Jadi yang benarnya adalah pokoknya besar, pangkatnya kecil, 7 pangkat 9. Ini lagi bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau dibagi pokok yang sama, 7 pangkat min 3 dikurang dengan min 2. Berarti hasilnya 7 pangkat min 3 ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2. Berapa? Min 1. Iya, jawabannya adalah 7 pangkat min 1. Selesai pembahasan yang nomor 6. Sesuai dengan sifat yang nomor 3, bilangan pokok, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, sekarang hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 5, pangkatnya dikalikan. 3 kali 5, 15. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 15. Nah, di sini yang agak rumit sedikit, 8 jadikan kedua. Kemarin udah Ibu suruh catat sama Ananda sekalian. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, kata kuncinya di sini. 8 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang angka 8 ini kita ganti dengan 2 pokoknya. Karena Bu suruh dalam bentuk 2 pangkat N. Jadi harus kita ganti 8 ini dalam bentuk pokok 2. Berarti jadinya 8 itu kita ganti dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 untuk 8. 8 tadi pangkatnya 2. Berarti 8 ini pangkatnya 2. Nah, ada lagi tadi pangkatnya 3. Pangkatkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal mengalikan pangkatnya. 2 pangkat 3 kali 2 dikali dengan 3. Berarti jadinya
2 pangkat 2 kali 3 6, 3 kali 6 iya 18. Nah itu agak rumit sedikit, cuman seandainya Ananda ikuti instruksi dari ibu, buat 2 pangkat 0 itu berapa dan seterusnya. Ada sebagian kamu menyelesaikan catatannya, ada yang belum mencatat itu. Padahal nanti ketika memperbanyak soal-soal kita sangat butuh dengan catatan kita yang ini. Kita lanjut soal nomor 8. Ini biasa ya, sudah ada di sifat yang kelima. Kalau bilangan pecahan kita pangkatkan, dia akan berbentuk 5 pangkat 3, 6-nya juga pangkat 3, selesai. Nah ini agak rumit juga, sama dengan yang tadi. 25 terubah menjadi dalam bentuk angka 5. Nah, kalau pokoknya 5, kita mulai dari 5 lagi. Kita lihat yang di catatan kita yang pokoknya 5. 5 pangkat 0, 1. 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2, 25. Ketemu 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Kita robah lagi bentuknya di sini. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Kita robah dulu bentuknya yang ini, yang 25. Kita jadikan dia 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, tadi 25 ini dipangkatkan dengan min 2. Kita pangkatkan dengan min 2. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan sesuai dengan sifat yang ketiga. Berarti kita tinggal kalikan. 5 pangkat min 2 kali 2 kali min 2. Berarti jawabannya 5 pangkat min 4. Sesuai dengan sifat yang nomor 6, kalau pangkatnya min, berarti berubah bentuknya menjadi 1 per. Berarti ini akan berubah menjadi 1 per 5. Nah, pangkatnya tadi 4, pindah ke bawah jadi positif 4-nya. 1 per 5 pangkat 4. Yang ibu tanyakan n-nya berapa? 5 pangkat 4. Berarti n-nya adalah 4. Ini dia n-nya 4. Berarti jawabannya n-nya sama dengan 4. Untuk soal nomor 9. Terakhir soal nomor 10. Seperti yang ibu jelaskan kemarin, a pangkat 0 sama dengan 1. Apapun bilangannya kecuali 0 ya. Kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Ibu ingatkan kemarin 1 miliar pun kalau dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Apalagi 1000. Kalau 1000 pangkat 0 ya jelas jawabannya 1. 2000 pangkat 0, 1 juga. 3000 pangkat 0, 1 juga. 0 pangkat 0, yaitu tidak terdefinisi karena bilangan pokoknya atau basisnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi selain dari 0, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Oke Ananda, sudah selesai pembelajaran kita pada sesi kali ini. Untuk selanjutnya, kerjakan soal-soal berikut ini. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya.